Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Jumpa lagi di podcast monolog ya. Topik kali ini kita akan bahas salah satu isu ESG ya, terkait environment, yaitu climate change. Sobat IT sekalian, krisis iklim ini sudah terjadi di sekitar kita. Laporan Badan Meteorologi Dunia WMO yang dipublikasikan pada Oktober 2020 itu mengungkapkan bahwa lebih dari 11.000 bencana yang terjadi ini dikaitkan dengan krisis iklim selama 50 tahun terakhir. Nah, rentetan bencana ini itu telah menyebabkan 2 juta kematian dan kerugian ekonomi itu diperkirakan sebesar 3,6 triliun US dollar. Nah, kita ketahui bahwa pada tahun 2015 195 pemimpin dunia itu melalui Paris Agreement itu berkomitmen untuk menahan laju peningkatan temperatur global di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan dengan era pra-revolusi industri. Nah, kenaikan temperatur global ini itu berasal dari emisi greenhouse gas atau emisi gas rumah kaca atau emisi karbon. Nah, kontributor terbesar emisi tersebut itu adalah berasal dari sektor ekonomi, sehingga perusahaan itu memiliki peran yang besar untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat Celcius. Nah, bagaimana pandangan United Tractors terhadap isu ESG ini? Nah, bersama saya sudah hadir narasumber Bapak Abraham Riksan. Selamat pagi, Pak Abraham. Nah, terima kasih ini sudah berkesempatan hadir di podcast ESG kali ini. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait isu ESG, terutama terhadap isu climate change ini? Pertama-tama terima kasih kesempatannya ya. Setuju bahwa dampak climate change saat ini sudah sangat dirasakan di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa saat ini beberapa bencana terjadi ya, seperti banjir, terus perubahan musim kemarau dan penghujan yang tidak menentu hingga kenaikan muka air laut. Nah, untuk itu dibutuhkan langkah nyata untuk mencegah dampak yang lebih buruk lagi di kemudian hari. Hal ini juga sejalan dengan misi United Tractors, yaitu memberikan sumbangan yang bermakna bagi kemakmuran bangsa. Ini sudah diperkenalkan ya oleh pendiri UTI bertahun-tahun yang lalu. Nah, kami menerjemahkan aspirasi ini untuk menjadi komitmen untuk mendedikasikan dampak positif dari operasional untuk program pembangunan bangsa yang berkelanjutan di seluruh negeri. Nah, terima kasih. Jadi kalau boleh disimpulkan ya, ESG ini merupakan tugas mulia untuk menjaga keberlanjutan, dan hal tersebut juga sejalan dengan misi UTI. Nah, terus apa penting sih isu ini terhadap misi UTI ke depannya yang berkelanjutan di seluruh negeri. Nah, jika kita lihat indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial 3 tahun terakhir ini seperti biasanya trennya selalu baik. Tapi di beberapa tahun ke depan bisnis UTI dan AMC ini akan mengalami tantangan ya, terutama terkait dengan isu ESG. ESG saat ini itu menjadi topik hangat untuk bisnis jangka panjang bagi perusahaan. Apalagi saat ini bisnis UTI dan AMC itu mayoritas masih ditopang oleh coal mining. Kita tahu dampak yang ditimbulkan dari penggunaan batu bara ya, beserta bisnis pendukungnya itu tidak baik terhadap lingkungan, terutama greenhouse gas. Ini karbon yang dihasilkan oleh batu bara itu berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi dan climate change. Selain itu saat ini juga terjadi perubahan tren investasi. Nah, kita kenal sekarang ada namanya green investment. Nah, para investor itu tidak lagi berorientasi pada profit semata, tapi juga melihat kontribusi perusahaan terhadap people dan planet. Lalu ada lagi sustainability index yang saat ini dan kedepannya itu menjadi salah satu penilaian para investor. Nah, kalau kita kutip dari situs sustainalytics.com ya, sebuah perusahaan Morningstar yang bergerak di bidang penilaian sustainability. Nah, itu ada ESG rating ya. Nah, bulan Agustus 2022 kemarin ya, United Tractors mendapat penilaian 41.32. Nah, poin yang didapat ini termasuk kategori severe, di mana salah satu kontributornya itu adalah dari karbon dan emisi yang terkait dengan batu bara. Nah, sustainability index itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk itu kita perlu melakukan pemetaan, strategi, dan juga kegiatan yang komprehensif.
Nah, apakah ada target yang ditetapkan perusahaan terkait ESG, terutama untuk mengurangi dampak climate change maupun climate crisis ini? Nah, target yang ditetapkan UT dan AHMC, jadi pada tahun 2030 itu ditargetkan terjadi pengurangan emisi greenhouse gas itu sebesar 30%. Terus, menurut Bapak, apa metode, strategi, dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target 30% pengurangan emisi karbon di tahun 2030? Nah, terkait dengan metode yang digunakan, menurut pandangan saya ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah menggunakan metode greenhouse gas management hierarchy, ya. Ini yang dikeluarkan oleh Institute of Environmental Management and Assessment. Yang kedua, kita menggunakan metode Science Based Target Initiative. Nah, terkait dengan hierarki, ya, greenhouse gas management itu dalam penanganan greenhouse gas, ya, itu terdiri dari 4, ya. Yang pertama itu adalah eliminate, ya, jadi mengeliminasi. Yang kedua itu dengan cara reduce, ya, mengurangi. Yang ketiga itu dengan cara substitute, dan yang terakhir itu dengan cara compensate, ya, atau kompensasi. Langkah tersebut itu kita jadikan sebagai kerangka umum, ya, dalam menjalankan penurunan greenhouse gas reduction ini. Kemudian hierarki tersebut itu dipadukan juga dengan Science Based Target Initiative, ya. Jadi inisiatif yang dilakukan berdasarkan atau berlandaskan sains atau ilmiah. Jadi tidak sembarang aktivitas yang dilakukan, tapi harus juga efektif dan efisien dan memenuhi kaidah ilmiah. Nah, ada 3 skop atau cakupan dalam SBTi, ya. Yang pertama itu terkait dengan emisi greenhouse gas secara langsung, ya. Contohnya fasilitas operasional perusahaan, lalu kendaraan milik perusahaan, dan lain-lain. Nah, cakupan yang kedua ini adalah emisi greenhouse gas secara tidak langsung dari sektor energi. Contohnya seperti listrik yang dibeli atau diperoleh yang digunakan untuk penerangan. Terus yang ketiga, cakupan yang ketiga ini adalah emisi greenhouse gas dari produk yang kita jual, ya, hingga habis masa pakainya atau scrap. Dan juga emisi yang dihasilkan dari distribusi logistik, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Terima kasih. Nah, ini sangat menarik sekali, ya. Jadi cukup komprehensif penjelasannya. Tadi Bapak sudah menjabarkan short term maupun long term strategi dan aktivitinya. Nah, selain inisiatif dari Science Based Target tadi, apakah ada langkah lain untuk mengurangi emisi karbon? Tadi kita sudah membahas kerangka besar, yaitu dimulai dari eliminate, ya, reduce, substitute, dan terakhir adalah compensate. Nah, langkah terakhir ini adalah compensate, ya. Jadi kita ketahui tidak mungkin aktiviti tadi itu bisa menghasilkan benar-benar zero carbon emission, ya. Oleh karena itu perlu pendekatan untuk menuju carbon netral. Langkah terakhir ini dilakukan dengan cara mengkompensasi, ya, residu atau sisa-sisa karbon tadi dengan metode carbon trading, ya, atau jual beli karbon, ya. Carbon trading ini harus memenuhi standar baku, baik itu proses registrasi, metodologi, ya, maupun verifikasinya, sehingga dapat diakui dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, terima kasih Pak Abraham atas penjelasannya yang sangat menarik ini. Namun karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri podcast ini. Mungkin ada closing speech yang akan disampaikan? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, izinkan saya menyimpulkan terkait ESG environment ini, yang terkait dengan climate change. Kita tahu bahwa climate crisis dan juga climate change saat ini itu dampaknya sudah dirasakan nyata, ya. Sehingga diperlukan langkah partisipasi aktif, ya, untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius tadi. Nah, UT sebagai perusahaan publik, ya, dengan salah satu misinya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, itu telah mencanangkan di 2030 itu 30% pengurangan emisi karbon. Lalu untuk mengurangi emisi tersebut haruslah berlandaskan pada kaidah ilmiah atau science based target tadi, dan juga dengan cara carbon offset. Agar aktiviti ESG dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilibatkan karyawan dan juga customer, ya. Demikian, dan terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Terima kasih Pak Abraham. Sobat Titis sekalian, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kami yang berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.